salam fisika. Hari ini kita akan coba belajar mengenai gerak. Setiap benda yang memiliki energi pasti dia bisa bergerak. Manusia, kita bisa bergerak. Hewan, tumbuhan, bahkan yang dinamakan kendaraan. Gerak pada bab ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Dengan ciri khususnya yaitu kecepatannya selalu konstan di setiap waktunya. GLB kita mendapatkan suatu persamaan yaitu adalah V sama dengan S per T. Contohnya, kalau kita bisa menempuh jarak sejauh 200 meter hanya dalam waktu 10 sekon, maka kita akan memiliki kecepatan yaitu adalah V sama dengan S dibagi dengan T. S-nya adalah 200 meter, T-nya adalah 10 sekon. Maka 200 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 20 meter per sekon. Yang kedua ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan ada dua tipe. Tipe yang pertama yaitu adalah dipercepat, kemudian diperlambat. Nah, gerak lurus berubah beraturan dipercepat dia selalu disimbolkan dengan tanda positif. Kemudian yang diperlambat dia selalu disimbolkan dengan tanda negatif. Kita akan ambil contoh mobil yang awalnya diam, kemudian dia bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon atau setara dengan 144 km per jam ditempuh dalam waktu 8 sekon. Maka yang tadi awalnya diam, V0-nya berarti adalah 0, kemudian VT-nya atau V akhirnya adalah 40 meter per sekon dengan rentan waktunya adalah 8 sekon. Maka kita akan memiliki percepatannya yaitu adalah A atau percepatan yang disebut sebagai acceleration sama dengan VT dikurangi dengan V0 dibagi dengan waktu. VT-nya tadi adalah 40 meter per sekon dikurangi dengan 0 dibagi dengan 8. Maka setiap detiknya dia akan mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Tandanya plus. Kalau minus, berarti dia mengalami perlambatan. Di dalam sistem gerak, kita membutuhkan yang namanya gaya. Gaya pada bab ini akan kita rangkum sebagai hukum Newton. Hukum 1 Newton. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan konstan apabila tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhinya. Contoh, benda yang ada di sini, benda yang ada di tangan saya ini, dia akan tetap diam apabila tidak ada gaya yang menggerakkannya. Tapi benda yang ada di tangan saya ini akan bergerak apabila saya dorong. Artinya ada gaya yang mempengaruhi posisi dari benda tersebut. Hukum 2 Newton. Sebuah benda bermassa 2000 kg bergerak pada lintasan lurus. Benda tersebut bergerak dari kelajuan 18 km per jam menjadi 72 km per jam dalam selang waktu 3 sekon. Besar gaya untuk menggerakkan benda tersebut. Kita akan menggunakan analisis soal ini dimulai dari apa yang kita punya. Ya. Kita ketahui apa saja sih dari soal ini. Yang pertama yaitu adalah massanya 2000 kg. Kemudian kita memiliki kecepatan awalnya atau V0-nya ya. Tadi bergerak dari kelajuan itu merupakan kecepatan awalnya 18 km per jam atau ini senilai dengan 5 meter per sekon. Kemudian ya, menjadi ini kecepatan akhirnya 72 km per jam.
kita ubah dulu ya, atau setara dengan berapa? Setara dengan 20 meter per sekon. Ini dalam selang waktu kita punya waktunya 3. Nah, lalu yang kita tanyakan dari soal ini adalah besar daya untuk menggerakkannya itu berapa. Nah, ingat, karena yang definisi ada gayanya pada benda bergerak, maka kita akan menggunakan konsep dari hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Nah, M-nya sudah ada 2000 kg, kemudian A-nya belum ada, F-nya yang ditanya. A ini atau percepatan ini wajib kita cari dulu, yaitu dengan menggunakan cara, ingat ya kemarin, A sama dengan delta V atau perubahan kecepatan terhadap waktu ya, maka delta V nya adalah V akhir yang terakhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Nilai dari kecepatan akhirnya yaitu adalah 20 meter per sekon. 20 dikurangi kecepatan awalnya 5 meter per sekon, bagi dengan waktunya yaitu adalah 3 sekon. Maka kita akan punya percepatannya yaitu adalah 15 dibagi dengan 3, yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatannya. Kalau percepatannya sudah kita ketahui, maka kita masukkan angkanya sekarang. Ya, angkanya berarti berapa? Ini adalah 2000 ya, kilogram dikalikan dengan berapa? Kecepatannya 5 meter per sekon. Oke, kalikan 5, maka hasilnya itu adalah 10.000 kilogram meter per sekon kuadrat ya. Boleh seperti itu, atau menggunakan satuan yang lain. Satuan yang lain yaitu adalah 10.000 Newton ya, sesuai dengan hukumnya, yaitu hukum Newton. Hukum ketiga Newton, aksi reaksi. Hukum 3 Newton ini, nilai aksi pasti sama besar dengan nilai dari reaksi. Kalau aksinya 10 Newton, maka reaksinya akan 10 Newton. Dari semua gerak, dari semua gaya tadi, ketika kita gabungkan menjadi satu, maka kita akan memiliki yang namanya resultan gaya. Pasti resultan gaya itu adalah gaya total yang bekerja pada suatu benda. Arah ke kanan menunjukkan arah positif. Kemudian arah ke kiri menunjukkan arah negatif. Kalau begitu, jika saya punya dua buah gaya yang bergerak ke kanan, masing-masing sebesar 50 Newton. Kemudian saya punya satu gaya yang bergerak ke kiri dengan gaya sebesar 20 Newton. Berapakah resultan gayanya? Ingat, positif ke kanan, negatif ke kiri. Maka sigma F-nya atau resultan gayanya adalah kanan ditambah dengan kanan dikurangi kiri. Kanan ada 50 dan 50, 100 dikurangi dengan kiri 20. Maka resultan gayanya adalah 80 Newton. Arahnya kemana? Arahnya ke kanan. Di sini kita akan memberikan kesimpulan bahwasanya kecepatan dan gaya itu merupakan besaran vektor yang dia memiliki nilai dan juga arah. Semoga dengan penjelasan yang ada ini kita dapat mengetahui bagaimana sih tentang konsep dari gerak, gaya yang nantinya juga akan kita aplikasikan ke dalam materi yaitu energi dan juga usaha. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika. Jangan lupa subscribe.